Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sengaja nih datang ke sini buat mandorin bos gue nih. Aduh, bos gue lagi kerja jadi gue mandorin, diliatin biar kerjanya bener gitu. Nah, kita akan lihat progres yang ada di farm ini ya. Jadi baru mulai lagi berjalan kurang 4 bulan lah ini. Jadi gue akan sepil yang ada di depan, yang ada di sini, yang pasti berantakan karena masih belum beres lah. Tuh, lagi sibuk mau tuh bos gua lagi nyuci apa tahu. Pokoknya kita langsung ke videonya ya. Tapi sebelum ke videonya kalian cek Instagram kita di Galaxy_Indonesia. Besok Jumat akan ada promo Jumat berkah. Buat kalian langsung follow, ditunggu malam Jumat ya, bukan malam Kamis malam Jumat bukan, tapi Jumat malam atau malam Sabtunya. Pokoknya Jumat berkah ada di malam Jumat besok jam 8.30 jam 9 malam lah. Pokoknya jangan lupa di follow karena akan ada yang ajib-ajib. Langsung kita ke videonya. Nah ini kita lagi ada di farm petani. Nah ini tuh bos gua tuh, lihat di kupingnya aja tuh menyala tuh. Nah, pokoknya sibuk banget ya bos gua, jangan diganggu dulu. Nanti kita mandorin aja dah kalau lagi kerja. Nah kita dari sini dulu ya sebelum ke depan. Nih ini gua sepil ya nih. Ini 40 pair lagi dikawinin tuh. Gokil pokoknya menyala kagak tuh. Nah ini ada hillboy dia lagi ngumpet lah pokoknya. Ini juga ada yellow hillboy. Pokoknya selain koi di sini di breedingnya FCCP, hillboy, terus apa aja pokoknya selain koi dah. Yang di rumah gue yang di breeding koi doang Tapi kalau di sini selain koi di sini semua hillboy, FCCP. Pokoknya biar di farm gue itu cuma koi doang tapi selain koi ya di sini FCCP segala macam. Pokoknya biar satu jenis lah. Jadi kalau panen gak bentrok gitu. Nah ini tuh, ini ada HM. Oh ini ada HM nih tuh. HM nya menyala tuh. Ini ada HM di bawah ketapang semua tuh. Ini ada BR. Ini ada BR. Ini HM. Ini HM RKC. Itu juga sama. Jadi kita tutup lagi aja, jangan sampai dia stres lah. Nah ini yang di bawah asbes nih aneh. Gue bingung yang di bawah asbes apaan nih. Wah berat ribet lah pokoknya, nggak diangkat nggak jadi, ribet. Pokoknya ini lumayan ini Ini ada apa ini Oh ini kosong tuh. Pokoknya ini FCCP nya ya ada di breeding. Terus ini juga ada nih. Nah ini yang kalian tanya-tanya kan nih, lagi di breeding juga jadi lagi diperbanyak dulu ya. Sabarin aja dulu pokoknya karena panenannya nggak banyak. Sabarin aja dulu ya, lagi di breeding banyak tuh. Bosku lagi nyuci tuh. Rajin banget anak muda pokoknya. Kita ke depan aja ya aneh, pengen lihat nih yang bukan. Kita ke depan, ini masih berantakan tuh. Dia belum dirapiin. Nantilah kita lihat ke depan dulu ya aneh. Nah kita ke depan ya aneh. Jadi ya lubukan yang di sini kita akan lihat. Biasanya gua kesini malam tapi sengaja gua kesini sore biar bisa bikin video agak terangan. Karena kita bikin video ini 5:30. Biasanya gua kesini habis isya setelah ngirim lah. Cuma ini gua spesial buat kalian aja aneh. Nah kita dari sini dulu Ini ada lubukan BR tentunya. Jadi lubukan BR ini banyak tuh udah mulai panen juga tuh. Nah tuh, jadi sama BR juga ada rijekannya baskelan juga sama tuh, sama kayak plakat koi. Jadi pokoknya plakat koi banyak lah. Nah BR juga sama tuh, rijekannya baskel, tapi ada juga rijekannya yang dia nggak jadi ngerim atau polosan kayak gitu. Nah ini BR, ini juga sama BR. Tuh BR paling banyak Selain BR juga banyak. Pokoknya FCCP Vietnam juga ada, udah mulai panen. Tapi lagi diperbanyak dulu kita nggak bisa ngerilis dulu karena memang panenan pertama dikit banget karena anakannya kena seleksi alam waktu kita tebar pembesaran. Jadi panennya dikit. Jadi kita tahan dulu, yang keluar cuman beberapa pair aja karena memang by request aja untuk FCCP Vietnam. Jadi kalau misalnya kalian tanya FCCP Vietnam udah panen tapi nggak kita rilis banyak karena memang kita nahan dulu untuk kita terusin dulu biar berbanyak. Jadi kita keluarin paling requestan aja via WA kayak gitu. Nah ini sama, ini plakat koi juga udah mulai panen tapi ini masih kecil. Jadi masih kecil-kecil tuh. Ini juga koi
ini juga sama tuh kecil-kecil. Jadi di sini nyetaknya mulai banyak lagi jadi di rumah gue nyetak, di sini nyetak. Jadi biar stoknya aman lah tuh. Tuh masih kecil masih kecil-kecil banget. Ini BR. Tuh BR. Ini blue rim. Ini juga blue rim. Yang ini kayaknya belum disortir ya. Jadi kalau belum disortir masih nyampur sama rijekannya. Jadi belum disortir atau belum dipisah kayak gitu tuh. Ini BR juga tuh, sama ini BR juga. Ini juga sama BR. Ini BR nih gede-gedean yang ini nih. Tuh ini BR. Jadi BR nya belum disortir yang ini ini masih baby, masih burayak. Ini masih burayak. Jadi ini masih burayak nih Jadi yang tadi di breeding nanti akan dipindah ke sini. Karena ini masih kebalik tuh. Nah, ini masih kebalik. Nah, gue lagi ada di farm petani Jadi farm petani rekanan gue ini gabung lagi setelah setahun setengah dia off atau kagak ternak cupang atau berhenti total lah waktu setahun setengah kemarin. Jadi setahun setengah kemarin petani gue berhenti karena memang ada kerjaan. Dan setelah kerjaannya habis kontrak, dia main cupang lagi. Jadi balik lagi ke habitatnya di air. Jadi kita gabung lagi dan nggak berapa lama ya, sekitar 3 minggu yang lalu lah dia ke farm gua ngambil indukan. Gua kasih support indukan kemarin tuh waktu terakhir itu 35 pasang lah. Terus jenis yang lain juga gua kasih support, Hillboy, FCCP Vietnam dan yang lainnya. Jadi banyak lah. Jadi kalau misalnya petani rekanan itu kita saling support aja. Jadi gua nyuplai indukannya, ketika panen ya kalian udah gue jelasin, nanti hasilnya akan gue angkat. Jadi kalau misalnya kalian tanya gimana sih prospek usaha di ikan cupang di tahun 2025 ini, jadi selama pas tahun baru ini gue akan bahas ya. Jadi prospek cupang ini untuk 2025 ya, menurut gue untuk kedepannya atau untuk tahun ini aja ya, menurut pandangan gue udah mulai membaik bahkan di tahun-tahun kemarin, tapi ini mengalami peningkatan. Jadi kalau kalian tanya prospeknya gimana, sangat menjanjikan, apalagi di tahun ini untuk permintaannya meningkat. Kenapa gue bisa bilang meningkat? Karena kemarin 1 bulan yang lalu gue panen nggak banyak di jenis yellow bass, multicolor, barongsai, itu ludes. Itu benar-benar ludes, kurang dari 3 minggu atau 2 minggu lah. Itu ludes nggak dikit, ada sekitar hampir 500 ekor sampai 800 ekor panenan ludes. Dan kalau misalnya dari situ aja gue bisa ngambil kesimpulan peningkatannya udah ada peningkatan di tahun ini. Peningkatannya juga mulai ada lagi, tapi untuk di jenis-jenis tertentu yang gue bilang ya, karena gue garis bawahi dulu, emang ada jenis cupang yang memang susah untuk dijual. Jadi gue harus garis bawahi dulu. Gue udah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi bukan cuma omongan doang, tapi gue udah praktekin. Jadi kalau misalnya kalian tanya juga, kan cuma di A doang yang susah dijual, di yang lain belum. Bukan cuma di situ, karena ada juga petani-petani yang nawarin ikan ke gua, dan dari beberapa petani yang nawarin ke gua jenisnya sama yang susah dijual. Jadi gua garis bawahi bukan cuma gua doang yang ngalamin, tapi dari beberapa petani pernah nawarin ikan ke gua jenis A intinya, dan itu susah dijual. Jadi bukan susah, tapi peminatnya dikit. Jadi makanya gua di sini sama petani itu kalau ngebreed cuman jenis yang memang permintaannya itu selalu ada. Jadi kalau kalian lihat FCCP Vietnam, terus FCCP lokal, terus Hillboy merah, Hillboy kuning, terus BR, plakat koi semua ya. Plakat koi kan udah banyak banget, ada barongsai, multicolor, RGGM, RGGB, terus RPG. Pokoknya banyak lah intinya, plakat yellow base, terus plakat apa aja banyak. Pokoknya yang penting plakat koi aja sama HM koi multi dan lainnya. Tapi plakat jenis yang lain itu juga ada, yang solid misalnya segala macam, tapi nggak banyak, paling cuma sepasang aja. Yang penting ada. Jadi di garis yang penting ada, tapi nggak banyak. Nah, untuk prospeknya di tahun ini kalian bisa memulai di jenis yang tadi gue sebut aja, karena putarannya di situ cangkupannya cepat, putarannya cepat. Jadi kalau misalnya kita main seller, jadi seller, kita harus cari putarannya yang cepat. Gimana caranya putaran ikan itu cepat dan kita bisa restock lagi. Nah, tapi kalau misalnya kalian jadi breeder, gimana caranya kalian menghasilkan jenis kualitas yang bisa dijual lebih mudah nanti di pasaran, yaitu yang tadi gue bilang
cari marketnya itu yang memang jenisnya itu gampang untuk dijual, jangan sampai susah dijual, karena memang ada jenis tertentu yang susah dijual dan ada yang memang mudah untuk dijual. Yang tadi gue sebut itu putarannya cepat, jadi kalian tinggal pilih aja mau jenis yang mana. Kalau gue fokusnya di plakat koi, tapi selain plakat koi gue juga ada di ada di Hillboy merah dan kuning, FCCP juga ada, terus di jenis yang lain juga ada. Nah kalau misalnya kalian mau breeding di salah satu jenis yang tadi gue sebut, yang penting kualitas diutamakan, itu aja. Nah terus kalau misalnya kalian tanya tahun ini sampai ke depannya gimana, jangan berpikir kejauhan ke depannya. Tahun ini aja, di tahun ini aja pengalaman peningkatannya udah mulai signifikan. Jadi kalau misalnya kalian pengen terjun lagi di usaha ikan cupang yang dulunya udah berhenti terus mau main lagi, welcome back, kalian bisa langsung terjun dan juga memulai. Jadi istilah kata saya udah telat nih mulainya, nggak ada kata telat daripada kalian tidak memulai sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian memulai itu lebih baik daripada kalian cuman omongan aja. Jadi actionnya harus ada, tindakannya harus ada, jangan sampai cuma diucapkan aja, biar hasilnya pun sesuai dengan yang kalian harapkan. Jadi contohnya ini kalau misalnya kalian lihat, petani gue baru mulai 4 bulan lagi, ikan udah mulai banyak banget, udah ribuan ekor ini, yang di sini aja, belum yang di dalam, apalagi tadi ngebreed 40 pasang. Jadi peningkatannya itu ada peningkatan itu tinggi, permintaannya tinggi. Jadi kalian bisa memulai usaha di ikan cupang ini di tahun 2025 ini tidak akan telat ya. Yang penting kualitas diutamakan. Jadi prospeknya sangat tinggi dan menjanjikan. Yang penting kalau kalian terjun di usaha, saran gue cuma satu, kalian harus jujur, pegang kata-kata gue, jujur. Apapun itu kuncinya, usaha apapun jujur. Yang penting jujur. Kalau kalian kerjasama, amanah, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kalau misalnya kalian tergoda sama duit, tanamkan kalau misalnya kalian tergoda itu pasti hancur. Karena pengalaman gue dari beberapa tahun-tahun sebelumnya yang kegoda sama duit, tekanan sama gue, atau yang gue kena tipu segala macam, hancur usahanya. Jadi ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Buat kalian yang lagi tonton ini, semoga sehat selalu dan cari rezekinya. Semoga kita diberikan kelancaran di tahun 2025 ini dan diberikan kesehatan, umur yang panjang untuk ibadah. Jadi kalau misalnya umur panjang tapi nggak ibadah juga buat apa, percuma. Ada lagunya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Jadi sekian video kita kali ini, mengabarkan dari farm petani rekanan tuh. Kita mau ke dalam lagi ya, mau ngontrol bos gua. Assalamualaikum.